mau katakan apa yang Yesus buat bagiku, apa yang Yesus buat bagiku, apa yang Yesus buat bagiku. Halo adik-adik, bagaimana? Sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Oke, kalau gitu semua duduk yang tenang, lipat tangan yang manis. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah berkati sekolah minggu kami dari awal sampai dengan saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami, biarlah firman Tuhan hari ini kami boleh belajar dengan baik dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Dan sekolah minggu kita hari ini ada di bawah tema tetap berdoa walau hati sedih. Tetap berdoa walau hati sedih. Kira-kira hari ini kisahnya tentang apa ya? Kalau adik-adik mau tahu, kita nonton sama-sama cerita firman Tuhan hari ini ya. Ini dia. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Apa perasaan adik-adik setelah menontonnya? Kakak Nanda yakin pasti adik-adik merasakan sedih seperti yang Yesus rasakan pada kisah tadi. Adik-adik tahu Tuhan Yesus berdoa dengan sangat sedih karena dia tahu dia mau mati, mau pikul salib, mau menderita untuk menebus dosa kita manusia. Dan walaupun Tuhan itu kita tahu kalau dia adalah anak Allah, tapi ternyata Tuhan pun merasakan ketakutan yang begitu besar sebelum dia mati. Makanya Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani. Tuhan berdoa kepada Bapanya untuk meminta kekuatan kepada Bapa agar Tuhan Yesus bisa melalui semua kesengsaraannya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa tugas yang akan dia jalani ini adalah tugas yang sangat mulia. Tugas untuk menebus semua dosa-dosa manusia dan membuat kembali manusia mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Bapa. Nah adik-adik, dari kisah kita pada hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, sudah pasti kita harus menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau membuat segala sesuatu itu kita harus rajin berdoa. Karena Tuhan Yesus saja rajin berdoa. Di saat dia hatinya sedang sedih, mau menghadapi kematian, Tuhan saja berdoa. Nah, kita pun harus menjadi anak-anak yang rajin berdoa.
supaya kita bisa membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi anak-anak yang baik, kita harus rajin berdoa dan juga rajin baca firman Tuhan, supaya kita tahu Tuhan mau kita menjadi anak-anak seperti apa. Anak-anak yang taat perintah Tuhan atau anak-anak yang tidak taat. Pasti Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Yang kedua, adik-adik, tadi adik-adik lihat tidak para murid-murid. Di situ Tuhan sudah bilang pada mereka, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi nyatanya apa? Saat Tuhan Yesus kembali dari doanya, mereka semua sedang tertidur. Nah, kira-kira ini sikap yang baik atau tidak? Tentu tidak, adik-adik. Saat Tuhan Yesus memperingatkan mereka untuk berdoa, sebenarnya mereka harus berdoa karena Tuhan tahu bahwa pencobaan itu, setan iblis itu ada di sekitar mereka dan pasti bisa menggoda mereka. Dan yang bisa menyelamatkan mereka adalah dengan mereka berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Nah, begitu pula dengan kita semua adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, saat Tuhan Yesus bilang harus rajin berdoa, harus rajin membantu, harus rajin berbagi kasih, kita harus melakukan semuanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini hidup ada bersama-sama dengan banyak cobaan, banyak dosa yang ada di sekitar kita. Banyak iblis yang akan menggoda kita untuk melakukan dosa. Jadi kita harus rajin berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan menjauhkan kita dari semua iblis yang ada. Dan juga tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi adik-adik jangan lupa untuk tekun berdoa ya, karena adik-adik lihat Tuhan Yesus saja walaupun ingin menghadapi kematiannya, sudah dalam keadaan hati yang sedih, tapi Tuhan Yesus selalu berdoa. Nah, kita pun harus begitu. Jangan hanya senang saja baru kita berdoa. Saat sedih pun kita harus berdoa. Adik-adik tahu berdoa itu adalah cara kita untuk bisa mengungkapkan semua yang kita rasakan kepada Tuhan. Misalnya, adik-adik mau ujian di sekolah, adik-adik harus berdoa, minta supaya Tuhan memberkati adik-adik, memberi adik-adik hikmat yang baik, supaya adik-adik bisa belajar dengan baik dan bisa mengisi semua soal-soal di sekolah dengan baik. Tuhan Yesus itu baik adik-adik, jadi adik-adik jangan ragu-ragu untuk hidup dekat bersama dengan Tuhan. Salah satu caranya yaitu dengan rajin berdoa. Tuhan Yesus saja sedih, dia berdoa. Apalagi kita manusia. Kita pun saat kita sedih, kita senang, kita harus selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Hari ini tema kita adik-adik masih ingat atau tidak? Temanya adalah tetap berdoa walau hati sedih. Apa? Tetap berdoa walau hati sedih. Tetaplah berdoa. Berdoa di kala senang maupun di saat adik-adik sedih, saat adik-adik merasa sehat maupun saat adik-adik merasa sakit, harus tetap rajin berdoa. Bangun tidur berdoa, makan berdoa, mau pergi kemana-mana pun harus tetap berdoa. Dan hari ini ingat ya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua untuk harus selalu rajin berdoa. Rajin berdoa. Nah, ini adalah firman Tuhan kita hari ini. Dan Kakak Nanda harap pelajaran yang bisa kita dapat dari firman hari ini, adik-adik boleh terus ingat dan tetap melakukannya ya. Jangan lupa untuk terus rajin sekolah minggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.